kita akan bercerita seseorang tidak jauh dari cerita kita kemarin, yaitu mungkin kita akan urutkan cerita yang berhubungan sama yang kemarin, yaitu pembahasan kita masih tentang wanita penghibur atau kupu-kupu malam. Kali ini seorang wanita kupu-kupu malam ini dia menikah dengan ahli ibadah. Wah, dia menikah dengan ahli ibadah. Bagaimana ceritanya? Tidak pakai berlama-lama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cikidau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bi barakati jami' ahlul bait Rasulillah ajmain wa bi barakati jami'il mutawadhi'in wa bi barakati jami'il mujahidin fi sabilillah. Saudaraku dimanapun berada, hari ini kita berjumpa lagi dalam apalah namanya nih virtual Zoom. Virtual Zoom. Yang jelas hari ini kita akan bertemu lagi dan dalam nuansa yang sama, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan kisah-kisah hikmah atau cerita. Kalau bahasa kita itu ya rileks-rileks lah, cerita yang ada hikmahnya untuk kita, dan juga tidak pakai banyak cerita di depan, langsung saja bagaimana ceritanya. Hari ini kita akan bercerita seseorang tidak jauh dari cerita kita kemarin, yaitu mungkin kita akan urutkan cerita yang berhubungan sama yang kemarin, yaitu pembahasan kita masih tentang wanita penghibur atau kupu-kupu malam. Ada yang menyebut juga PSK, yaitu wanita penghibur kupu-kupu malam. Kali ini seorang wanita kupu-kupu malam ini dia menikah dengan ahli ibadah. Wah, dia menikah dengan ahli ibadah. Bagaimana ceritanya? Tidak pakai berlama-lama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cikidau. Saudaraku dimanapun berada, cerita diawali dengan memperlihatkan suasana sebuah kampung. Kalau bahasa kita kampung, tapi dulu itu adalah kota. Karena ini terjadi di masa dulu, kisah nyata yang terjadi di sebuah kampung. Kalau bahasa kita ya kecamatan lah, supaya bisa membayangkan, kami sebutkan yaitu daerah kecamatan, yang mana daerah ini panjang boleh coba ya. Yang mana di daerah ini hiduplah seorang PSK atau wanita penghibur kupu-kupu malam gitu, yang sangat cantik jelita. Wah, cantik bro, yang sangat cantik, dan kecantikannya diakui semua orang yang ada di kampung itu, yang ada di tempat itu, yang ada di dekat kota tadi itu, mengakui akan kecantikan seorang wanita penghibur kupu-kupu malam ini. Dan dia memiliki rumah sendiri, dan di situ dia melakukan praktek ilegalnya. Praktek ilegal, iyalah ilegal nih. Ilegal di dalam agama, bahkan ilegal di dalam pemerintahan, apalagi ilegal di dalam agama, sangat dilarang. Di rumahnya, dan dengan kecantikannya yang begitu cantik, dia memasang tarif yang mahal. Wah, boleh tahan ini. Boleh tahan dia. Jadi dia pasang tarif mahal. Kedua, sudahlah tarifnya mahal untuk ketemu nih sama PSK kupu-kupu malam nih. Sudahlah tarifnya mahal, ngantri. Oh, rupanya bukan cuma satu orang, bahaya di kasus ini. Mungkin kalau kita ada di situ tergoda juga kan, cantik. Karena cantiknya tuh, mungkin lah. Tapi mudahan lah kita ini orang-orang yang insya Allah ya istiqomah dengan setia bersama yang halal. Dia sudah pasang tarif yang mahal dan juga antri. Antri untuk bisa bertemu. Di kampung itu juga
ada seorang laki-laki ahli ibadah. Oh, disingkat dengan abid, ahli ibadah, yang rajin ke masjid, sholatnya rajin, dan juga dia kerja semangat juga, dan juga waktu sholat tetap dia tidak meninggalkan meskipun sibuk kerjanya bagaimana, dia tetap datang ke masjid dengan sholat ketika masjid sudah dibunyikan. Begitulah, pokoknya paham lah. Ahli ibadah. Bukan hanya itu, dia pun malam hari menggunakan waktunya untuk sholat tahajud, sholat sunnah, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, dan juga sholat-sholat sunnah lainnya, mengaji Al-Quran. Ahli ibadah. Namun suatu hari bertemulah wanita PSK penghibur kupu-kupu malam ini dengan ahli ibadah tadi. Maka mungkin berselisih di jalan. Ini wanita penghibur, ini wanita kupu-kupu malam, dikenal orang, terkenal akan kecantikannya. Bahkan kecantikannya sampai di telinga ahli ibadah. Bahwa dikenal orang, cantik sekali ini wanita penghibur ini. Iklan batuk. Sehingga begitu mereka ketemu, ada yang mengatakan, riwayat mengatakan dalam cerita itu, ini kisah nyata, itu ada yang melihatkan di jalan, mereka berpapasan. Bertemulah berpapasan. Begitu menatap dua mata ini, mata ahli ibadah dengan mata wanita penghibur ini, teng teng teng, yang jelas bertatapan lah. Maka terbesit di hati ahli ibadahnya, wow, cantik juga ya. Oh, wajar, manusia loh, kita ini manusia. Dasar bohong lah, pokoknya manusia begitulah. Melihat yang cantik, oh cantik juga nih. Ya, tapi ingat-ingat, kita masih dengan koridor yang ada. Sebatas itu aja berpapasan, lewatlah ahli ibadah dengan wanita nih, kupu-kupu malam penghibur nih. Selang beberapa hari, ahli ibadah ini kepikiran, terbayang dia akan kecantikan wanita penghibur. Wah, cantik juga wanita penghibur. Datang setan menggoda. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Digoda dia sama setan. Sudah, kau kan banyak pahala sholat ibadahmu, sekali aja kau tak apalah. Sekali. Setan goda setiap hari, setan bujuk rayu setan. Akhirnya apa? Karena digoda sama setan, dibisik hawa nafsunya, akhirnya terbesit dalam hati. Wah, mau juga ku rasa, Pak. Cemana ini kecantikan dari wanita penghibur kupu-kupu malam ini. Karena dia tahu tarif yang dianggarkan atau yang dipasang oleh wanita penghibur kupu-kupu malam ini sangat mahal. Akhirnya dia kerja keras untuk menabung kumpul uang. Wah, bahaya ini. Kalau bahasa kita ini yang untuk yang halal ya. Kalau kita kerja keras menabung untuk menghalalkan si dia. Tapi ini sesuatu yang haram, tak boleh. Sesuatu yang tidak boleh. Tapi dia bekerja keras, dia kumpulkan uang, kerja keras, kumpulkan uang untuk bisa mencapai uang mendaftar atau membayar kupu-kupu malam ini. Setelah beberapa bulan dengan hemat makan dan lainnya, akhirnya uangnya terkumpul banyak atau cukup untuk mendaftar
bisa masuk di rumah wanita kupu-kupu malam ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun mendaftar dengan malu lah kalau terang-terangan kan, karena memang ini bisnis remang-remang kalau bahasa orang ini. Itu tadi saya bilang praktek ilegal, sehingga orang pun yang mau menemui, mau menjumpai kupu-kupu malam semuanya adalah sembunyi-sembunyi. Pada masa itu dia pun mendaftar. Begitu mendaftar, dia lihat jadwal dia, antrian dia bisa malam itu. Maka malam itu pun dia mendatangi wanita yang sangat cantik jelita, seorang kupu-kupu malam tadi. Dia datang ke rumah. Maka wanita itu langsung menyuruhnya masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar. Ahli ibadah loh ini digoda, bahaya di setan. Tenang, sabar, tetap sabar. Jadi perempuan tadi dia tutup pintu, dia panggil masuk di kamar. Kamar itu pun ditutup pintunya oleh kupu-kupu malam ini. Ahli ibadah ini seumur hidupnya baru satu kali ini dia satu ruangan, ya bahasa kita satu kamar dengan seorang wanita yang bukan mahram. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Dia takut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku berdosa ya Allah, enggak mau. Dia ngomong sama wanita penghibur, wanita kupu-kupu malam tadi. Dia mengatakan, saya enggak jadi melakukan ini. Saya tidak jadi beli bisnis ilegal ini, bahasa kita, bahasa halus. Saya tidak bisa. Tapi wanita menghibur ini mengatakan, kau sudah bayar, harus kau kerja. Ini ahli ibadah, imannya tebal. Memanglah digoda-goda sedikit sama setan, tetap biar makin tinggi iman makin besar godaan, maka kita harus bersabar, ya. Sehingga apa? Kalau kita jangankan menolak, belum diajak sudah ditolak, itu halal. Lanjut. Jadi dia menolak. Namun wanita kupu-kupu malam penghibur ini memaksanya dengan terus mengatakan, kau sudah bayar, kau harus mengerjakan apa yang harus kau kerjakan. Demi Allah, saya takut sama Allah, saya tidak mau melakukan karena ibadah. Pokoknya Allah, saya tidak mau, ya Allah, saya tidak bisa. Karena perempuan ini pun tidak mau melepaskan dia. Perempuan itu lari, berjalan cepat kalau bahasa kita, ya berjalan cepat lah, karena bukan lari juga, ke pintu kamar itu, dan dia halang supaya ahli ibadah ini tidak keluar dari kamar. Dia halang, dia kunci pintu itu, dia ambil kuncinya kalau bahasa kita. Dia halang depan pintu supaya ahli ibadahnya tidak keluar. Kamu harus mengerjakan ini karena malam ini jadwalmu dan kau sudah membayar. Namun ahli ibadah ini dengan ketebalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menolak, tetap tidak bisa. Demi Allah, saya tidak bisa. Dia bilang, kau sudah bayar, bagaimana? Ambillah uang yang sudah kubayar, aku tidak bisa. Akhirnya karena dipaksa bertolak, harus kerjakan, tidak bisa, gitu kan, tolak. Akhirnya perempuan ini pun, perempuan kupu-kupu malam ini mengatakan, oke, boleh kau keluar dari sini, tapi dengan syarat. Ya apapun, yang penting aku bisa keluar, syaratnya aku penuhi. Syaratnya kamu harus menikah dengan aku. Perempuan cantik tadi, yang tadinya haram, ini sudah ada pintu untuk halal. Boleh, saya akan nikah. Dibukakanlah pintu sama perempuan
kupu-kupu malam nih, PSK kupu-kupu malam ini dibukakan itu. Lari. Ahli ibadah ini lari, menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut. Pulang dia ke rumahnya. Pulang langsung ke rumahnya. Pulang dia malam itu ke rumahnya. Setelah itu besok pagi, enggak juga pagi juga karena ada istirahat, mereka ada tidur. Sekitar siang mau dekat duhur, wanita kupu-kupu malam yang sangat cantik jelita, yang manis bagaikan gula ini menagih janji kepada ahli ibadah bahwa ahli ibadah itu malam itu dia berjanji mau menikah dengan kupu-kupu malam ini. Dia mendatangi rumah ahli ibadah. Assalamualaikum. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Maka beberapa kali tidak ada menjawab. Dia ini ada ajudannya. Oh, banyak uang. Kan tarifnya mahal. Ada ajudannya. Ajudannya bilang, kayaknya tidak ada orang tuan, nyonya. Tetangganya sebelah rumah mendengar bahwa ada orang yang mau ketemu dengan ahli ibadah. Maka orang itu mengatakan, apa penting, apa perlunya ini kupu-kupu malam datang ke rumah ahli ibadah nih. Tapi dia mengatakan, engkau ingin bertemu dengan siapa? Saya ingin bertemu dengan ahli ibadah di sini. Langsung tetangganya itu mengatakan, ketahuilah tadi malam kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia bergegas datang ke rumah ini dan dia berkemas semua barang-barangnya dan dia dengan cepat pulang kampung ke rumah orang tuanya. Allahu Akbar. Rupanya saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan dosa. Belum melakukan loh nih, belum melakukan. Baru melihat, baru mungkin dibukakan baju sedikit. Semalam tuh dia sudah takut, ya Allah, aku takut kepada Allah. Pulang dia menangis, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Dia berkemas barangnya dan dia pulang ke kampung, pulang ke rumah orang tuanya. Kalau bahasa kita mungkin tidak terlalu jauh rumahnya orang tuanya, dia pergi ke sana. Ada yang mengatakan riwayat dia menaiki keledai, ada yang mengatakan riwayat dia naik kuda. Karena sang kupu-kupu malam, perempuan kupu-kupu malam ini, wanita penghibur kupu-kupu malam ini sudah mendapat janji bahwa dia akan dinikahi. Dia pun memutuskan panggil ajudannya, kita ke kampungnya. Maka ditanya sama tetangganya, apakah kalian tahu di mana kampungnya? Ditunjuklah kampungnya di sana, nanti kau ke rumah sana, jelas dikasih tunjuk, kami tahu rumahnya di sini, di sini, dan tahu. Akhirnya sudah tahu alamatnya, dia pun datang, dia pun pergi ke sana. Iklan batuk. Akhirnya dia pun wanita penghibur kupu-kupu malam tadi pergi menjumpai ahli ibadah ini di rumah orang tuanya di kampungnya. Pergilah mereka. Sesampainya di sana, dia disambut oleh ibu dan adik dari ahli ibadah ini. Karena bertamu di rumah orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk. Begitu dia duduk, belum masuk rumah, duduk di teras rumah, disuruh duduk. Maka ada perlu apa gerangan datang tujuan gitu. Maka perempuan kupu-kupu malam ini menyampaikan tujuannya, bahwa dia datang ke sini ada hajat, ada perlu dengan ahli ibadah. Maka adiknya tadi, adik ahli ibadah disuruh untuk memanggil ahli ibadah. Kamar tempat ahli ibadah ini berada dengan teras
kaki 5 itu kelihatan dari jendela. Dari jendela kamar ahli ibadah ini kelihatan kaki 5. Siapa yang mencari saya? Dia bilang itu orang yang ada di kaki 5. Dia membuka jendela dan dia melihat yang datang adalah perempuan penghibur kupu-kupu malam tadi. Dia pun menangis lagi, makin kuat, makin jadi menangisnya, bersujud kepada ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Sujud, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya tak sadarkan diri, pingsan dan meninggal dunia. Karena takutnya kepada Allah. Karena takutnya kepada Allah, dia bersujud, pingsan dan meninggal dunia. Adiknya mengetahui apa yang terjadi dan dia periksa bahwa kakaknya memang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun melaporkan kepada ibunya apa yang terjadi. Melaporkan kepada ibunya apa yang terjadi. Maka ibunya bahasa kita panik, langsung datang ke kamar itu. Tidak dipeduli itu kupu-kupu malam di luar, dia langsung datang ke kamar mengurus jenazahnya. Begitu sudah ditahu pasti ini meninggal, sudah dikasih pasti tangannya dipaskan begini. Orang sholat itu kan memang pasti tangannya orang meninggal pas begini. Ini normal, meskipun ada yang begini itu kan, cuman yang kalau kita meninggal aja persiapan sholat dikasih pas begini, dikasih rapat ini, dan pokoknya pas untuk persiapan orang meninggal. Setelah sudah dipaskan, sudah ibu dari ahli ibadah ini mendatangi wanita penghibur atau kupu-kupu malam tadi. Dia mengatakan, ada masalah apa dan ada perlu apa Anda datang ke sini untuk menjumpai anak saya ahli ibadah ini? Sehingga saya pun semalam bertanya-tanya kenapa dia datang tergesa-gesa dan juga hanya di kamar berdoa, bersolat, sujud, tidak pernah mengajak kami bercerita, tidak seperti biasanya. Dan hari ini kami lebih mengejutkan lagi, engkau yang datang dan anakku hari ini pun saking takutnya kepada Allah, dia meninggal dunia. Maka dengan tetesan air mata, harapan yang besar untuk bisa menikah dengan ahli ibadah tadi, wanita penghibur atau kupu-kupu malam ini menceritakan, Ibu, saya datang ke sini karena saya dijanji akan dinikahi oleh dia. Kejadiannya adalah malam kemarin dia mendatangi rumahku dan aku seperti biasa membuka praktek ilegal, bahasa kita ilegalku. Ketika saya sudah menutupkan pintu untuknya, dia menolak, tidak mau melakukan padahal dia sudah membayar. Dia terus menolak, mengatakan takut kepada Allah, sehingga saya pun tidak punya kuasa untuk melarangnya pergi dari rumah saya. Bahkan saya sudah katakan, kau sudah bayar, kau harus kerjakan. Dia tetap menolaknya. Maka salah satu jalan yang terpikir di pikiran saya masa itu, dengan mengatakan, saya akan bebaskan kau dari rumah ini dengan syarat kau harus menikah dengan aku. Maka malam itu pun aku bukakan pintu dan dia keluar dengan cepat dari rumahku. Besok paginya kami datang ke rumahnya. Tetangganya mengatakan dia telah berkemas tadi malam, gesa-gesa, buru-buru dan pulang ke sini. Saya berharap saya datang ke sini bisa ketemu dengannya dan juga bisa menikah dengannya, menjadi orang baik dan bisa bertobat kepada Allah. Tapi hari ini saya menjumpainya, Allah sudah memanggil dengan tetesan air mata. Ibu itu mengatakan, wahai anakku yang cantik, yang baik, yang mau bertobat, kalau engkau mau, sesungguhnya adik daripada ahli ibadah ini pun adalah orang baik. Kalau kau mau
saya dengan senang hati akan menikahkanmu dengan adiknya ahli ibadah ini. Maka perempuan ini mengatakan, saya mau, saya ingin menjadi orang baik, saya ingin bertobat, saya berniat menikah dengan dia, ingin berubah. Bahasa kita kadang kan gitu, nanti kalau sana mau berubah. Kadang kita tidak istiqomah, mudah-mudahan kita istiqomah. Akhirnya apa? Ditanyalah adik dari ahli ibadah ini, apakah engkau mau menikah dengannya? Kalau itu ibu yang memerintahkan atau ibu yang meminta, saya tidak bisa menolak. Saya terima, iyalah cantik. Kalau aku belum ditawar, mungkin aku sudah, bu biar aku aja pulang nikah. Cantik ini ahli ibadah nih, kupu-kupu malam ini. Dan alhamdulillah setelah pemakaman selesai, setelah diurus jenazah kakaknya atau ahli ibadah ini, mereka pun besoknya melangsungkan pernikahan. Besoknya dilangsungkan pernikahan. Malam itu disewakan rumah sendiri, itu kupu-kupu malam, dan besoknya mereka pun melangsungkan pernikahan. Dan alhamdulillah dari pernikahan itu diriwayatkan lahir 7 ulama besar, 7 menjadi ulama dari rahim wanita kupu-kupu malam ini. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Tidak juga. Hikmahnya jangan memandang orang dari hari ini, karena bisa jadi besok, lusa, atau tahun depan dia bertobat dan lebih taat kepada Allah daripada kita, lebih baik daripada kita tidak tahu. Maka tetaplah berprasangka baik meskipun yang kita lihat tidak baik. Semoga bermanfaat. Ini saja cerita kita kali ini. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.